Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di kajian Perindu Baitullah pada hari ini. Salawat teriring salam kita haturkan kehadirat eh, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas berkat kemuliaannya kita bisa menjadi umat yang berbahagia di saat ini. Yang kami hormati Al-Ustadz Syarif Hidayatullah selaku pemateri pada malam hari ini. Juga yang sama-sama kita hormati ada Ustadz Mujiyadi, Pak Hasri, dan juga Pak Aris selaku direktur dari Arham Travel, teman-teman panitia Arham Squad yang telah berupaya untuk menyelenggarakan kajian pada malam hari ini, dan juga para jamaah yang bersedia untuk meluangkan waktunya menuntut ilmu di kajian pada malam hari ini. Baiklah teman-teman, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin dari sini ada yang belum kenal ya. Perkenalkan, saya Mia Rahma, bisa dipanggil Mia. Insya Allah akan em, menjadi moderator pada malam hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua ada pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan dari pimpinan Arham Travel, yang keempat pembacaan tata tertib dan aturan, yang kelima ada penayangan video dokumentasi, yang keenam penyampaian materi kajian oleh Ustadz Syarif dengan tema mencari berkah di bumi penuh berkah, yang ketujuh sesi tanya jawab, yang kedelapan doa, berikutnya yaitu dokumentasi, dan yang terakhir yaitu penutup. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita buka kajian pada malam hari ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نستعين Iyyaka na'budu wa اهدنا iyyaka الصراط nasta'in المستقيم ihdinas صراط siratal الذين mustaqim أنعمت عليهم siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah. Eh, Baiklah, untuk berikutnya langsung saja eh, pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Akhinal Kiram, eh, Akhir Yandi. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Silakan Riyandi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi bisa menambahkan keberkahan untuk kajian kita pada malam hari ini. Baiklah, menginjak ke acara berikutnya yaitu sambutan dari salah satu pimpinan Arham Travel, dipersilakan kepada Al-Mukarram Ustadz Mujadi Rainah. Waktu dan tempat disilakan. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para founder dari Arham Travel, dalam hal ini ada di sini terpantau Pak Hasri ya, sebagai Direktur Operasional. Di sini juga ada Haji Haris, Pak Haji Haris sebagai Direktur Marketing, dan teman-teman yang setiap hari bersama kami di kantor Travel Arham, dan begitu juga dengan teman-teman yang ikut bergabung pada malam hari ini. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada kita semua yang sudah kemudian bergabung di kajian manasik umroh bersama Arham ini. Dan tidak lupa juga kita sampaikan dan rasa hormat kami kepada salah satu guru kami di pesantren Ataba, yaitu Al-Ustadz Fadil Ustadz Syarif Hidayatullah MA Al-Hafidh. Beliau adalah salah satu guru kami di pesantren yang beliau memegang salah satu program IQC. IQC itu adalah Al-Quran Ataba Quran Center. Terkait dengan metodologi pembelajaran Al-Quran berdasarkan metode Ataba, beliau ini adalah mudirnya. Dan insya Allah akan membersamai kita di malam hari ini terkait dengan manasik umroh, ya. Dan insya Allah akan mengambil tema pada malam hari ini, yaitu mengambil berkah di negeri yang paling diberkahi. Mudah-mudahan teman-teman nanti dalam perjalanan kajian ini nanti akan kita dapatkan banyak sekali faedah dari apa yang beliau sampaikan. Mari kita simak dengan baik-baik. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan masuk ke dalam hati kita dan insya Allah bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, teman-teman semua, insya Allah sebelum Allah takdirkan kita untuk berangkat ke tanah suci, baik nanti dalam rangka berhaji maupun berumrah, paling tidak ada kewajiban yang
perlu kita tunaikan sebelum berangkat, yaitu ya memahami semua itu dengan ilmu. Jadi adanya program kajian bertema tentang manasik ini tujuannya adalah yaitu menambah wawasan keilmuan kita terkait dengan seputar umroh dan haji sebelum kemudian Allah takdirkan kita untuk dipanggil pada suatu saat nanti. Karena memang salah satu keistimewaan itu adalah ma'rifatul Islam bil adillah, yaitu mengenal agama ini dengan ilmu, dengan dalil dan sebagainya. Artinya tidak mungkin kita mampu beribadah dengan baik kalau kemudian kita tidak memiliki ilmunya. Maka dari itu, sekali lagi Arham kemudian datang memberikan fasilitas, mengajak teman-teman untuk bergabung di program 2 pekanan di Arham Travel ini. Semoga nanti sekali lagi apa yang kita sama-sama kaji akan mendapatkan satu keilmuan utuh terhadap manasik haji dan umroh sendiri. Dan terakhir dan ketiga adalah kami dari pimpinan Arham mengucapkan jazakumullah khairan sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Dan kami juga akan membuka kesempatan bagi teman-teman untuk menjadi mitra kami, ya mitra satelit kami, dalam rangka menyiarkan travel Arham, dan insya Allah nanti terkait dengan mekanisme pendaftaran dan lain-lain nanti akan disampaikan oleh admin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah minta doanya teman-teman semua. Insya Allah kita besok akan melaksanakan manasik yang ketiga dari pemberangkatan kami. Besok pagi insya Allah akan kita memberangkatkan jamaah di tanggal 16 bulan ini, dan insya Allah mudah-mudahan lancar dan insya Allah berkah semua. Dan teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini mudah-mudahan Allah panggil dalam keadaan bersama keluarga besar, nanti bisa umroh bersama Arham Travel. Jazakumullah khairan. Ini mungkin saya sampaikan sambutan dari pimpinan Arham mewakili teman-teman. Mudah-mudahan sehat semuanya. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Mujadi atas penyampaian sambutannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Hasri? Cukup dilanjut saja. Baik. Baiklah teman-teman, menginjak acara berikutnya yaitu penyampaian tata tertib untuk selama kajian ini. Jadi bagi teman-teman yang Bapak Ibu yang tidak berhalangan untuk on kamera, diharapkan untuk on kamera ya, biar kita kajiannya lebih khidmat lagi, saling bertatap muka ya Bapak Ibu. Dan juga bagi akhwat bisa berhati-hati, takutnya ada aurat yang terlihat gitu. Baiklah teman-teman, sebelum menginjak ke acara inti, ada sedikit penayangan video dokumentasi. Boleh dibantu Kak Dinda untuk diputar video dokumentasinya. بك ملهمي يشدو فمي والشوق يجري في دمي وإليك دوما أنتمي يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. بك ملهمي يشدو فمي والشوق يجري في دمي
وإليك دوما أنتمي يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. Insya Allah. Terima kasih Kak Dinda. Jadi Bapak Ibu, tadi itu adalah video dokumentasi keberangkatan jamaah Arham Travel, keberangkatan tanggal 28 Desember 2024 lalu. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ada keinginan untuk umroh di tahun ini bisa menghubungi admin kita ya Bu. Insya Allah sedang ada promo Ramadan. Baiklah, untuk berikutnya yaitu acara inti penyampaian materi kajian oleh Ustadz Syarif dengan tema mencari berkah di bumi penuh berkah. Assalamualaikum Ustadz Syarif, apa sudah siap Ustadz? Waalaikumsalam. Sudah siap Siap, Ustadz? Kak. Ya, Masya Allah. Bismillah. Ya, silakan Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sebelumnya mungkin jadikan kami co-host panitia. Nggak mungkin biar saya saja yang share screen ya. Saya Oh saja iya, jadiin saya co-host. sudah Ustadz. Oke, bentar. Sebelumnya waktu saya berapa menit, Kak? Soalnya lumayan banyak nih materinya, takut kepanjangan, takut kelamaan. Nanti intinya nggak dapet malah. Berapa menit, Kak? Punten, panitia. Sampai sampai jam 9 nggak Pak Ustadz? 9 Nanti ya, cukup. ya tanya jawabnya 10 menit. Jadi 9 lewat 10. Oke deh, baik. Bismillah, saya mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya warahmatullahi semuanya, wabarakatuh. Alhamdulillah. kawan-kawan? Alhamdulillah. Sehat Luar ya? biasa, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebelumnya kami hormat takzim ya. Salam takzim kepada para pimpinan daripada Arham Travel. Ada Dr. Mujiadi, ada Pak Hasri, ada Pak Aris, dan segenap staf daripada Arham Travel yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati pula teman-teman sekalian yang sudah mengikuti webinar ya malam hari ini, kajian rutin daripada Arham Travel. Ahlan wa sahlan teman-teman. Mungkin sedikit cerita kawan-kawan. Sedikit cerita. eh di tengah pembelajaran kami ada seorang ibu, ya ibu-ibu yang sudah parubaya. Kemudian dia mengatakan kepada kami, kebetulan beliau juga baru selesai menjalankan ibadah haji teman-teman di tahun kemarin. Dia bercerita kepada kami, Ustadz, kok kenapa saya baru sadar tentang kehidupan Ustadz? Ustadz, saya menyesali tentang aktivitas kehidupan saya sebelum haji Ustadz. Ustadz, saya menemukan fenomena-fenomena yang luar biasa ketika haji kemarin Ustadz. Dan tahu tidak kawan-kawan, seusai pulang haji, ibu ini mampu ngaji, membaca Quran itu 15 juz per hari plus terjemahannya. Luar biasa. Kami yakin ini merupakan salah satu indikator bagaimana ibadah beliau diterima.
Karena salah satu indikator ibadah diterima kawan-kawan adalah perubahan. Perubahan individu seusai dia beribadah menjadi orang yang jauh lebih baik, yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami yakin itu merupakan salah satu keberkahan beliau menjalankan ibadah haji, teman-teman. Maka izinkan di kesempatan kali ini kita mengkaji sedikit terkait mengenai keberkahan, terutama keberkahan yang berada di kota suci Haramain, Mekah dan Madinah. Sebelum masuk di tema, yuk teman-teman, izin kita merenungkan sebentar. Kita gunakan hati kita bersihkan hati kita, kawan-kawan. Fenomena seperti ini. Ya, teman-teman bisa baca di screen Zoom. Atau mungkin kondisi yang semisal adalah barangkali yang real seperti di kondisi kita sekarang adalah teman-teman, misalkan kadang kita punya uang tapi kok merasa kok cepat habis ya, gitu ya. Kita punya gaji UMR, kok kenapa nggak cukup-cukup ya? Atau apa yang disampaikan oleh salah satu koruptor ya kami bilang. Karena dia pernah ya berbuat korupsi, dia mengatakan, Ustadz, dulu saya ketika melakukan hal negatif ini, saya merasa terus gelisah, Ustadz. Harta saya cepat habis, Ustadz. Walaupun dapatnya banyak, beratus-ratus juta, tetapi cepat habis, Ustadz. Ada aja pengeluaran, Ustadz. Sakitlah, pengeluaran dadakanlah, dan yang lainnya. Bahkan kami sampai cerai dengan pasangan kami, Ustadz. Nah, ini menjadi renungan bersama teman-teman. Pasti ada sebabnya mengapa. Mengapa uang, harta yang kita pegang terasa sedikit nilainya, begitu cepat habis. Kalau ini keuangan, sekarang lihat teman-teman. Ada seorang anak membunuh ibu kandungnya. Mengapa teman-teman kira-kira? Apakah sebab orang tua yang tidak memberikan parenting yang sesuai? Apakah orang tua tidak perhatian dengan anaknya? Karena masalah sepele, anak sampai membunuh ibu kandungnya. Atau mungkin kasus yang sering terjadi sekarang. Mungkin banyak pasangan yang berselingkuh. Pasangan yang tidak harmonis. Pertanyaannya, mengapa kawan-kawan? Baik, renungan berikutnya teman-teman. Mengapa ketika kita di rumah Allah masjid, sangat kecil kemungkinan kita menyalakan ya, atau menyetel musik dangdut, atau hal-hal negatif yang lainnya. Itu sangat kecil kemungkinan, walaupun mungkin ada potensi. Tetapi ini kecil, sangat kecil kemungkinan. Mengapa kawan-kawan? Sebaliknya, kalau kita di diskotik misalkan, sangat kecil kemungkinan kita mendengar suara murattal, suara Al-Quranul Karim. Mengapa kawan-kawan? Baik, berikutnya. Syekh kami Abu Ziyad, dia orang Yaman, pernah berkata kepada kami, mengapa ya? Kalau kami di Indonesia kok waktu sangat begitu cepat. Tiba-tiba sudah subuh, tiba-tiba sudah zuhur, tiba-tiba sudah asar, tiba-tiba terus, teman-teman. Dia merasa tidak bisa menjalankan aktivitas-aktivitas yang semestinya sebagaimana dia menjalankannya ketika di Yaman. Dan ini menjadi pertanyaan beliau, Syekh Abu Ziyad. Begitu juga kawan-kawan, mengapa ketika di bulan Ramadan kita lebih mudah menjalankan kebaikan, kita lebih mudah menjalankan ketaatan dibandingkan waktu-waktu yang lain? Apa sebabnya kawan-kawan? Mengapa? Mengapa bulan Ramadan berbeda dengan bulan sekarang Sya'ban?
ataupun Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan yang lainnya. Mengapa rasanya itu berbeda? Gerakan hati untuk menjalankan ketaatan itu berbeda. Mengapa kawan-kawan? Nah ini tolong menjadi renungan kita bersama terkait hal tersebut. Oke, berikutnya teman-teman. Kalau kita menilik kisah-kisah dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Kahf, kebetulan ya tadi kita eh, baru usai ya eh, memasuki waktu Jumat, dan kita sekarang sudah masuk waktu baru, yaitu waktu hari Sabtu. Tapi nggak mengapa. Kita renungkan teman-teman. Mengapa Allah datangkan Nabi Khidir untuk melubangi perahu orang miskin pada waktu itu teman-teman. Kita tahu kan kisahnya ya kawan-kawan. Bagaimana Musa diajak oleh Nabi Khidir. Ternyata diajak untuk melubangi perahu. Jawabannya ada di ayat yang kita lihat di layar Zoom teman-teman. Amma safina fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Adapun perahu yang barusan aku lubangi, yang barusan aku rusak, wahai Musa, itu hakikatnya adalah milik orang-orang miskin yang mereka bekerja di laut sebagai nelayan. Aku ingin menjadikan perahu tersebut terlihat jelek. Mengapa? Karena wara'ahum malik. Karena ketika nanti mereka berlayar, di sana ada seorang raja yang siap merampas setiap perahu yang melewatinya. Apalagi kalau perahu itu bagus, tentu sang raja tersebut akan sangat senang untuk merampas perahu yang terlihat bagus dan mewah. Berikutnya teman-teman, masih dalam kisah surah Al-Kahf, mengapa Allah datangkan Nabi Khidir untuk membunuh seorang anak? Bayangkan, membunuh seorang anak. Mungkin di mata kita sangat keji, sangat kejam. Tetapi Nabi Khidir melakukan itu atas ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuannya? Ammal ghulam fakana abawahu mu'minain fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun anak yang barusan aku bunuh, orang tuanya itu mukmin, beriman kepada Allah. Dan saya takut, kata Khidir, saya takut anak tersebut durhaka dan memaksa kedua orang tuanya untuk kufur, untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rahmah. Kami ingin mengganti anak tersebut dengan anak yang jauh lebih baik dan lebih besar kasih sayangnya. Artinya jamaah, pertolongan Allah dengan mendatangkan Nabi Khidir membantu orang tua tersebut mungkin dengan cara yang tidak disukai, dengan terbunuhnya anaknya. Tetapi Allah ingin mengganti dengan anak yang jauh lebih berbakti nantinya. Berikutnya jemaah, mengapa Allah datangkan Nabi Khidir? Untuk membangun kembali bangunan yang runtuh. Kita bayangkan saja begini jemaah. Ada rumah kita barangkali yang di kampung runtuh. Kita pulang kok tiba-tiba berdiri, tiba-tiba sudah tegak. Kita mungkin terheran-heran. Itulah bantuan Allah. Dan dalam konteks kisah ini, Allah datangkan Nabi Khidir dengan Musa untuk membangun bangunan milik seseorang yang sudah runtuh, yang sudah rata dengan tanah. Apa tujuannya? Ternyata ada hikmah di sana. Wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salih. Adapun dinding yang tadinya roboh terus aku tegakkan, itu sebenarnya milik dua anak yatim yang tinggal di kota. Kamu tahu, wahai Musa,
Di bawah dinding tersebut ada harta karun milik mereka, ada simpanan harta milik mereka. Dan kau tahu, wahai Musa, abuhuma sholih. Orang tua, ayah dari dua anak ini adalah orang yang solih. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. Ya, Allah ingin anak yatim tersebut tumbuh dewasa dan mendapatkan harta tersebut nantinya. Itu intinya jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Nabi Khidir dengan hikmah yang luar biasa. Jauh di sana yang mungkin tak kita tahu. Bagi kacamata manusia, analisis manusia mungkin tak mengerti karena itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya jamaah. Mengapa Allah kirimkan burung? Burung yang berbondong-bondong. Burung ababil ya kalau kita sebut ya. Nama yang mungkin familiar di kita. Padahal ababil itu artinya berbondong-bondong. Untuk memusnahkan tentara Abraha ketika hendak meruntuhkan Ka'bah Baitullah Al-Haram. Mengapa jamaah sekalian? Abraha adalah panglima perang dari negeri Yaman. Dia dikirim oleh Raja Yaman karena marah. Gereja yang mereka bangun itu dikotori, dilecehkan oleh orang Arab. Mereka marah ingin memusnahkan, meluluh lantahkan Ka'bah dengan mengirim Abraha dengan begitu hebat pasukannya. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung, seekor burung untuk memusnahkan pasukan tersebut. Mengapa jemaah? Nah, ini menjadi renungan betul buat kita semua kawan-kawan. Allah membuat sebuah takdir bukan tanpa sebab. Ada tujuan besar di sana, ada hikmah besar di sana jamaah sekalian. Nah, kalau kita tarik dengan realita kehidupan kita, mengapa? Mengapa urusan kita semakin ruwet ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Seringkali kalau kita di ranah taat betul ya, sholat tepat 5 waktu, puasa Senin Kamis, zikir pagi petang, zikir ya selalu zikir dimanapun, bersedekah, ya berbuat baik, salam dan yang lainnya. Kok merasa urusan kita mudah? Sering nggak gitu teman-teman? Sering insya Allah. Dan kita juga sering merasakan kalau kita jauh dari Allah, telat-telatan lah, ya, subuh telat, apalagi tahajud, apalagi sholat sunnah rawatib. Kita merasakan kok urusan kita ruwet banget ya teman-teman. Mengapa kawan-kawan? Apa sebabnya teman-teman? Nah, salah satu sebab yang menjadikan kita dalam kondisi seperti itu. Bagaimana ketaatan itu mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Bagaimana keburukan itu mendatangkan keburukan-keburukan yang lainnya. Kita paham teman-teman, ada yang namanya hukum kasualitas. Di sana ada hukum sebab akibat. Setiap apapun itu memiliki efek. Kebaikan akan kembali dampaknya kepada pelakunya. Begitu pula keburukan akan kembali dampaknya kepada pelakunya. Dan salah satu kebaikan yang didapatkan oleh seorang secara terus-menerus, secara konsisten, itulah yang kita sebut dengan keberkahan. Ya, kita lihat definisi daripada barokah, teman-teman. Ya, definisi barokah itu banyak. Banyak. Salah satunya adalah subutul khair al-ilahi. Konsistennya kebaikan ilahi. Kebaikan Tuhan yang menetap pada suatu secara terus-menerus. Itulah barokah. Ada yang mengatakan an-nama wa ziyadah. Sesuatu yang bertumbuh dan sesuatu yang terus bertambah. Itulah yang disebutkan dengan keberkahan. Nah, ini yang salah satu coba kita
gali dan cari kawan-kawan. Barangkali uang 2 juta jauh dari UMR itu jauh lebih cukup teman-teman dibandingkan gaji UMR ketika digunakan dalam keseharian. Salah satu sebabnya di sini teman-teman. Salah satu sebabnya adalah keberkahan. 2 juta yang berkah jauh dan jauh lebih baik daripada 5 juta yang tidak berkah. 2 juta yang didapatkan karena jujur, dia amanah, profesional dalam kerjanya. Jauh lebih baik daripada 5 juta yang ia dapatkan karena manipulasi, bohong, tidak amanah, tidak jujur. Makanya kawan-kawan, dalam aktivitas apapun, cari poin ini, cari keberkahan. Dan saya yakin, aktivitas yang kita kerjakan malam hari ini merupakan sebab kita mendapatkan keberkahan. Apa efeknya? Efeknya barangkali begini jamaah sekalian. Barangkali HP yang kita pakai, barangkali laptop yang kita pakai, Allah jaga ketahanannya. Barangkali mata yang kita gunakan untuk melihat, mulut yang kita gunakan untuk berbicara, Allah jaga. Dan seluruh komponen yang kita gunakan untuk kebaikan di malam hari ini pasti, dan saya yakin ada keberkahan di sana. Oleh karena itu, teman-teman, jangan selalu mencari kuantitas, tapi carilah kualitas. Tidak mengapa lama, tidak mengapa susah payah, tetapi kebaikannya terus-menerus Allah berkahi. Makanya dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi mereka-mereka yang berbuat ihsan, beramal soleh, melakukan hal yang positif, al-husna. Al-husna itu teman-teman, itu hiperbola untuk kebaikan yang banyak. Kalau hasanan itu satu kebaikan. Tapi husna terbaik. Bahasanya terbaik, paling baik. Wa ziyadah. Lihat, wa ziyadah dan tambahan. Orang-orang yang beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia akan mendapatkan husna. Dan jangan lupa, wa ziyadah dan tambahan. Nah, ini merupakan motivasi buat kita semua untuk terus berbuat baik. Kemudian, kita lihat bukti keberkahan yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Bukti bahwasannya setiap kebaikan yang kita jalankan, yang kita lakukan, itu ternyata membawa kebaikan yang berlipat-lipat. Yang kita sebut dengan keberkahan. Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min zakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh, siapa yang melakukan kebaikan, melakukan ketaatan dari kalangan laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti, lihat, fala itu artinya pasti. Pasti nuhyiyannah, kami hidupkan dia. Kami berikan kepadanya kehidupan hayatan thayyibah. Hayat kehidupan thayyibah yang baik. Apakah cukup narasi yang Allah bawakan? Tidak. Allah lanjut, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan balas mereka. Kami akan berikan balasan kepada mereka atas pahala. Tetapi ingat, bukan pahala yang setimpal. Tidak. Allah bawakan narasinya bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang terbaik. Ingat, yang terbaik atas apa yang telah mereka perbuat. Inilah teman-teman dorongan buat kita semua untuk terus berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun. Karena pada hakikatnya kebaikan yang kita lakukan
itu untuk diri kita sendiri. Allah berfirman, ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, hakikatnya kau berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asabtum falah. Tapi kalau kau berbuat buruk, berbuat jelek, berbuat dosa, itu hakikatnya untuk dirimu sendiri. Kembali efeknya, dampak negatifnya kepadamu. Kurang lebih analoginya seperti ini, teman-teman. Usaha yang positif, amaliyah yang baik, itu akan memberikan hasil yang berlipat-lipat. Bukan satu hasil saja. Ibaratnya begini, Anda bekerja, Anda mendapatkan gaji UMR 5 juta. Kemudian Anda mendapatkan mungkin insentif bonus bulan tersebut 1 juta. Dari pihak lain mungkin karena closingnya banyak 2 juta. Ya, mungkin dapat fee dari jamaah 3 juta. Tambahan-tambahan itulah yang kita sebut dengan keberkahan. Atau mungkin hasilnya sedikit, hasilnya kelihatannya sedikit, tetapi guna manfaatnya tinggi. Kok kayaknya nggak habis-habis ya? Kok kok ada aja gitu ya? Nah ini yang kita harapkan sehingga kita tak cuma sekali lagi mendapatkan kuantitas, tapi kita juga ingin mendapatkan kualitas dari usaha kita. Outputnya Outputnya berkah, teman-teman. Hasilnya berkah. Hasilnya bukan cuma baik, tetapi jauh di sana adalah berlipat kebaikannya. Bukan suatu kebaikan, tapi kebaikan yang banyak-banyak, teman-teman. Nah, inilah konsep keberkahan, kurang lebihnya demikian. Ya, ini yang kami sebutkan tadi. Kita tahu ya, hukum kausalitas itu berlaku untuk semua hal. Pun sama untuk amal yang kita kerjakan. Ya, perbuatan kita itu ada efek snowball-nya, efek dominonya. Keburukan akan berlanjut kepada keburukan yang lainnya. Pun sama kebaikan, 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 kebaikan. Maka jangan sampai terbesit di kepala kita, di hati kita untuk menjalankan keburukan karena dia akan berefek untuk menarik keburukan yang lainnya. Oke, kita lihat dalil. Bukti firman Allah yang menyebutkan kita dianjurkan memang untuk mencari kualitas. Puasa yang berkualitas, sholat yang berkualitas, sedekah yang berkualitas, dan amal ibadah yang lainnya yang berkualitas. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk desa, seandainya penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, mereka beriman kepada Allah, mereka menjalankan semua aktivitas kehidupan atas dasar keimanan sebagaimana realisasi daripada ketakwaan. Apa janji Allah? La fatahna alaihim barakat. Kami pasti akan buka keberkahan-keberkahan buat mereka. Lihat, keberkahan. Allah tak sebutkan samarat, buah-buahan, an'am, hewan. Tidak. Tapi Allah bawakan narasi barokat. Keberkahan-keberkahan. Dan ini bentuknya plural, teman-teman. Ya, jamak jatuhnya ya. Keberkahan yang banyak. Minas sama iwal ard, dari langit dan bumi. Barangkali jeruk yang di tangan kita misalkan, kalau dia berkah, cukup untuk beberapa orang. Kalau tak berkah, untuk satu orang pun tak cukup. Barangkali air yang ada di gelas kita ini, kalau dia berkah barangkali cukup untuk menghilangkan haus beberapa orang. Tapi kalau air tak berkah, bisa jadi untuk satu orang pun dia tak cukup untuk menghilangkan rasa haus. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah membawakan ya narasi ucapan daripada Isa ibnu Maryam. Isa mengatakan, waja'alani mubarakan aynama kunt. Allah telah menjadikanku penuh berkah, diberkahi dimanapun aku berada. Orangnya sama-sama manusia, makhluk. Dua tangannya,
dua kakinya, dua matanya, dua telinga sama. Tapi yang membedakan adalah mubarokan, penuh berkah. Itulah pembedanya. Itu poin pentingnya teman-teman. Maka Isa ibnul Maryam dengan track record kehidupan yang luar biasa yang telah kita ketahui bersama. Inilah salah satu ucapan Isa ibnul Maryam, wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Kemudian dalam hadis yang lain, eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan ya, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Juga doa beliau, wa barik li fi ma'tait. Semoga Allah berkahi keluargamu dan hartamu. Semoga Allah berkahi apa yang telah engkau berikan. Ya, ini bukti memang kita dianjurkan teman-teman untuk mencari keberkahan. Oke, jadi yuk mulai dari sekarang aktivitas yang kita lakukan apapun itu, yuk coba cari keberkahan, cari kualitas di sana. Oke, baik berikutnya. Kiat mendapatkan keberkahan. Kami rangkum secara umum, kalau kita jumlahkan itu 19 teman-teman. Ya, 19. 13-nya ini murni usaha kita. Kalau kita berusaha, kita itu akan memperolehnya. 6 sisanya itu butuh faktor X teman-teman. Dia tak cukup dengan usaha. Usaha kalau tak memiliki faktor tersebut, dia tak akan mendapatkan keberkahan. Nah, ini kurang lebih 19 eh, cara ya dan kiat kita mendapatkan keberkahan dalam hidup. Baik. Yang pertama, kita masuk untuk yang poin ke-13 ya. Yang 13 poin yang pertama adalah takwa dan iman. Ya, ayat yang barusan kita baca. Oke. Yang berikutnya basmalah dan mengucapkan salam ya. Kita nggak bahas satu-satu ya teman-teman ya. Kita cepat saja karena 13 poin nanti lama ya. Karena waktu saya tadi sedikit. Kemudian makan bersama ya ternyata. Makan bareng teman-teman. Ya, jangan makan sendiri ya. Apalagi eh, makannya ngumpat-ngumpat. Jangan ya. Makan bersama teman-teman. Kemudian makan sahur. Ya. Teman-teman nanti kalau pengen lebih detail nanti baca PPT-nya ya kawan-kawan. Kemudian makan makanan yang halal. Ya. Yang keenam, banyak berzikir dan syukur. Kemudian yang ketujuh, sedekah dan infak. Yang kedelapan, berbakti dan menyambung silaturahmi. Yang kesembilan, beraktivitas di bakari dan bergegas untuk melakukannya. Yang kesepuluh, menikah ya. Menikah termasuk sebab mendapatkan keberkahan. Yang ke-11, berencana dan bertawakal kepada Allah. Yang ke-12, beristighfar, berselawat dan doa. Yang ke-13 adalah jual beli yang jujur ya. Ini 13 poin yang memang murni usaha kita. Oke? Teman-teman bisa baca nanti dan dalilnya di PPT tersebut. Lanjut. 6 kiat mendapatkan keberkahan tapi butuh faktor X. Yang pertama Al-Quran. Ya teman-teman. Yang faktor S, bahwasanya Al-Quran itu hakikatnya serajatnya adalah penuh dengan keberkahan. Kemudian, mana tadi? Air Zam-Zam ya. Air Zam-Zam ini pun penuh dengan keberkahan. Nabi SAW bersabda, Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu fungsinya sesuai dengan apa untuk dia minum. Barangkali ada yang minta buat kesembuhan, Allah sembuhkan. Barangkali ada yang minta diberikan keturunan, Allah berikan keturunan. Barangkali ada yang minta diberikan kecerdasan, Allah berikan kecerdasan. Barangkali ada yang ingin dimudahkan karirnya, Allah berikan kemudahan. Dan tujuan-tujuan manusiawi lainnya. Kemudian minyak zaitun ya. Zaitun ini termasuk keberkahan. Ini ayat dalam surah An-Nur, yuqadu min syajaratin dan seterusnya ya. Fokus di kata mubarakatin zaitun. Nah, ini ya. Pohon mubarakah. Pohon yang penuh berkah zaitunah, zaitun ya. Di sini ya teman-teman ya. Ini poinnya. Oke. Berikutnya mana? Oke, hari raya dan Jumat ini termasuk momentum. Ya, momentum yang teman-teman tentu kan tidak setiap saat kita mendapati kan ya. Kalau hari Jumat mungkin sepekan sekali. Hari raya ya 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian malam Lailatul Qadar, jelas ya, ini penuh dengan keberkahan. Yang terakhir, ya yang keenam adalah 3 masjid, ya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya ini poin kita yang akan nanti kita
Coba sedikit pendalaman. Allah Ta'ala berfirman teman-teman, Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Sungguh awal rumah, ya, awal tempat yang diberikan kepada manusia itu adalah di Bakkah. Bakkah itu Mekah ya teman-teman. Ya, Mekah mubarakan yang penuh berkah dan sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Juga firman Allah terkait Masjid Al-Aqsa, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Ya, ini yang dimaksudkan adalah Masjid Al-Aqsa. Gitu ya. Ini teman-teman sekali lagi 19 poin. Kalau teman-teman ingin eh, mencoba ya eh, mendapatkan peluang besar untuk mendapatkan keberkahan, walaupun pada prinsipnya begini teman-teman, semua amal soleh, ya, semua amal soleh, semua kebaikan, kalau niatnya betul, ya, niatnya betul karena Allah. Mengapa harus karena Allah? Karena kan Allah yang ngasih berkah, teman-teman. Kan Allah yang ngasih. Kalau niatnya buat orang lain, buat manusia mungkin nggak Allah ngasih. Nah ini tentu menjadi faktor utama bagaimana niat yang tulus karena Allah, walaupun tidak disebutkan dari 19 poin tadi, yang penting dia beramal soleh, maka potensi besar dia mendapatkan keberkahan. Baik, teman-teman, kita masuk di poin yang terakhir sebenarnya, di poin ke-19, yaitu terkait keberkahan di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di Makkah dan Madinah atau Tanah Haram. Allah Ta'ala berfirman, teman-teman. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran yang barusan kita baca. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sungguh, kata Allah, sungguh rumah pertama yang diletakkan, diperuntukkan untuk manusia, lalladzi bibakkah, benar-benar, ya, benar-benar itu adalah sebuah tempat yang namanya Bakkah. Bakkah di sini maksudnya adalah Mekah. Mubarakan, yang penuh dengan keberkahan. Allah berikan kebaikan-kebaikan di sana. Wahudan, juga sebagai petunjuk lil alamin, bagi seluruh alam. Dalam hadis disebutkan, kemudian tempat mana lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, kemudian Baitul Maqdis. Kemudian sahabat bertanya, berapa lama jeda diletakkannya Bait Al-Maqdis setelah Baitul Haram? Nabi mengatakan kurang lebih sekitar 50 tahun. Ini teman-teman, bahwasannya Baitul Haram, bahwasannya Makkah, salah satu faktor dia memperoleh keberkahan tadi ya teman-teman. Dia adalah tempat yang pertama kali delegasi, deklarasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait kesucian tempat tersebut. Kemudian kita lihat teman-teman, kalau nanti semoga kita semua dimudahkan untuk ke sana, ada di sana namanya Tanah Haram teman-teman. Ingat ya, Tanah Haram itu tidak sama atau tidak sama persis dengan Mekah dan Madinah teman-teman ya. Jadi ada batasan-batasan di sana. Ya, selama siapapun berada dalam batasan tersebut, ada konsekuensi, ada larangan-larangan di sana. Ya, maka teman-teman bisa baca di sini ya. Ya, sebelah utara itu daerah mana, sebelah selatannya ya perbatasannya itu apa, timur dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat di sini melalui peta Tanah Haram Makkah. Kemudian juga ada Tanah Haram Madinah kawan-kawan. Ya, teman-teman juga bisa baca ya. Ini Tanah Haram Madinah. Perbatasannya itu sampai mana? Ya, include tentu di sana adalah Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi. Nah, di sini ini masuk di Tanah Haram. Ya, Tanah Haram. Oke, diskusi teman-teman. Haram. Arti haram apa sih teman-teman? Kita sering dengar ya, Masjidil Haram gitu ya. Masjidil Haram, Baitul Haram. Apa arti haram teman-teman? Haram gitu ya. Haram. Haram berarti kan dilarang ya teman-teman. Kira-kira apa maknanya kawan-kawan? Kenapa dinamakan dengan tanah haram? Namanya haram. Ada yang bisa menjawab Afan teman-teman? Ustaz. Kenapa dinamakan haram? Apa sih makna haram itu? Saya Ustaz. Gimana Afan Ustaz? Ustaz.
Saya izin menjawab Ustaz. Nggih, silakan Ustaz. Dikarenakan pada tahun itu di Madinah diharamkan untuk pertumpahan darah, Ustaz. Nggih. Jadi dinamakan Masjidil Haram. Mhm. Seperti Betul, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Syukran Ustaz Ustaz Riyandi, barakallah fiik Ustaz Riyandi, betul ya. Mana, Ustaz? Salah satu sebabnya man haram itu haram. Haram maksudnya di sini adalah haram pertumpahan darah, haram membunuh ya. Haram mengalirkan darah, haram berperang di situ teman-teman. Makanya disebut dengan tanah haram. Juga ada yang mengatakan haram artinya suci teman-teman. Sampai haram maknanya suci. Berarti Baitul Haram rumah yang disucikan ya. Rumah yang suci, Baitul Haram. Tanah haram, tanah suci. Oke, ini juga ada yang mengatakan demikian. Bumi yang diberkahi, yang selalu dirindukan oleh setiap hati orang yang beriman. Saya yakin semua teman-teman yang di sini rindu dengan Mekah dan Madinah. Teman-teman, saya punya doa teman-teman memang yang saya panjatkan adalah ya Allah, izinkan saya tinggal di sana, ya, bermukim di sana dan wafat di sana. Itu salah satu doa yang saya panjatkan teman-teman. Karena tadi ya, keberkahan. Dan ini sekali lagi pasti dirindukan oleh setiap orang yang beriman. Karena doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa doa beliau? Ya kita ambil potongannya saja, tidak baca semuanya. Ini ya potongannya. Faj'al. Sini. Af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah jadikan hati-hati manusia. Ya Allah jadikan hati-hati manusia cenderung, condong ke sana. Ke Baitul Haram. Maka ini juga merupakan barometer keimanan kita. Kalau dia nggak rindu dengan Mekah dan Madinah, dipertanyakan. Kalau kita rindu, maka insya Allah kita dihitung sebagai orang-orang mukmin, teman-teman. Nah ini poin-poinnya, teman-teman. Oke, lanjut. Lalu kita lihat sebab-sebab keutamaan daripada Mekah dan Madinah. Yang pertama jelas ya, di sana ada Baitul Haram. Jelas, ini merupakan faktor penting kenapa Makkah menjadi kota yang dirindukan, kota yang diberkahi, teman-teman. Ya, ayat yang sudah kita baca barusan, inna awwala baitin dan seterusnya. Kemudian kita tahu juga bahwasanya Baitul Haram adalah kiblat kaum muslimin. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kemanapun kau keluar, maka hadapkan wajahmu ketika salat menghadap Masjidil Haram. Kalau kita sebutkan alasan adanya Baitul Haram menjadi sebab kemuliaan dan keberkahan Mekah, dirasa cukup teman-teman. Sudahlah cukup dengan adanya Baitul Haram teman-teman. Oke, keutamaan yang kedua, ibadah di sana dilipat gandakan teman-teman. Terutama ibadah salat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hada afdal min alfi salat fi masiwah." Salat di masjidku ini, artinya di Masjid Nabawi, salat di Masjid Nabawi lebih afdal dari salat di selain Masjid Nabawi dengan perbedaannya 1000 kali lipat teman-teman. 1:1000. Kalau salat di Masjid Ijtihad di Indonesia misalkan ya, atau Masjid Istiqlal ya, kemudian kita sholat di Masjid Nabawi, itu perbandingannya 1:1000. Illal Masjid Al-Haram, kecuali Masjid Al-Haram. Wa sholatun fil Masjidil Haram afdal min mi'a alfi sholat, dan sholat di Masjidil Haram itu lebih afdal dari 100.000. Artinya kita sholat di masjid kampung kita, kemudian kita sholat di Masjidil Haram, perbandingannya 1:100.000, teman-teman. 1:100.000. Kalau kita kalkulasi, berarti satu sholat di sana itu setara dengan sholat 55 tahun di masjid kita, teman-teman. Ya, setara dengan apa? Sholat seumur hidup kurang lebih. Umur kita kan kurang lebih 60-an kan ya? Rata-rata itu deh. Kita ambil rata-ratanya. Lihat.
dilipat gandakan begitu banyak ibadah sholat kawan-kawan. Satu sholat setara dengan apa? 1 tahun. 1 tahun di masjid kita di Indonesia ataupun selain Masjidil Haram, ini merupakan keutamaan yang luar biasa. Berikutnya, keamanan. Ya, keamanan bagi yang memasukinya. Memasuki tanah haram. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Siapa yang masukinya maka dia akan merasa aman. Mengapa? Karena memang diharamkan, tak boleh bertumpah darah di sana. Tak boleh berperang, teman-teman. Maka rasa aman akan dirasakan oleh siapapun yang memasuki tanah haram. Yang berikutnya, kita tahu. Sebab faktor utama adalah di sanalah diadakan ibadah haji dan umroh. Allah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq, raja'a ka yaumin waladatu ummu." Siapa yang berhaji kemudian dia tidak berkata jorok dan berbuat fasik, dia ketika pulang dari hajinya seperti dilahirkan kembali oleh ibunya. Kemudian tanah haram adalah sebaik-baik tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi innaki la khair ardillah." Demi Allah kata Nabi, demi Allah innaki sungguhnya engkau wahai Makkah, wahai tanah haram, la khairu ardillah sebaik-baik bumi Allah, wa habbu ardillah ilallah, dan engkau adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu, seandainya kalau aku tak dikeluarkan, diusir oleh kaum musyrikin Mekah, ma kharajtu, aku tak mungkin keluar dari tanahmu. Maksudnya adalah Mekah, teman. Berikutnya, sebab keutamaan tanah haram adalah tadi ya, dijadikan keriduan hati kepada orang-orang yang beriman. Wa idz ja'alnal baita matsabatan linnas, dan kami jadikan Baitul Haram sebagai tambatan hati manusia. Ya, wajar kalau Lanjut. kita kaum muslimin, mukminin rindu dengan Mekah. Kemudian berikutnya, keutamaan berikutnya adalah kita selamat dari fitnah Dajjal. Wa innahu sayadharu 'al ardi kulliha illa al-haramain wa Baitul Maqdis. Bahwasanya Dajjal akan nampak, akan muncul di bumi semuanya. Dajjal akan muncul di bumi manapun, illal haramain, kecuali Makkah dan Madinah, wa Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis, teman-teman. Kemudian kedelapan di sana ada Raudhah. Ya. Kata Nabi SAW, ma baina baiti wa mimbari Raudhah. Antara rumahku yang sekarang menjadi makam Nabi ya, wa mimbari dan mimbarku Raudhah, ada Raudhah min riyadil jannah, ada taman dari taman-taman surga. Wa mimbari ala haudi, dan mimbarku di atas haudku, di atas telagaku. Ini termasuk keutamaan yang tak mungkin kita dapati keutamaan tersebut di Indonesia. Tidak ada, teman-teman. Kemudian, terakhir ya, walaupun banyak ya, kami sebutkan sampai poin ke-9, bahwasanya semua amal kebaikan, ingat, semua amal kebaikan, kebaikan apapun, Anda bersedekah, Anda senyum, Anda salam, Anda ikut kajian, Anda membaca Quran, semuanya dilipat gandakan. Kalau sholat jelas, lipat gandanya itu terhitung. Kalau di Baitul Haram itu 100.000. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Nah, tetapi kebaikan yang lain, teman-teman, tidak disebutkan. Hanya saja tetap dia dilipat gandakan. Nah, ini qaul, ya, perkataan Ibnu Taimiyah terkait pelipat gandaan amal kebaikan kita. Teman-teman bisa baca ya. Kita lama kalau baca semuanya. Oke. Tadi terkait keutamaan, teman-teman, masih banyak ya. Misalkan di sana terdapat tempat-tempat yang menjadi sejarah kaum muslimin, perkembangan Islam, misalkan Jabal Uhud dan seterusnya, itu pun menjadi keutamaan tersendiri, menjadikan Baitul Haram, menjadikan Makkah dan Madinah tanah yang disucikan. Baik, berikutnya teman-teman, kami mungkin nggak baca ini ya, nanti teman-teman bisa baca ya, terkait larangan-larangan di tanah haram ya.
Kami nggak baca. Oke. Terakhir, ini poin yang paling penting, yaitu kiat-kiat menggapai keberkahan di tanah haram. Baik. Yang pertama, teman-teman, adalah niat dan berdoa. Mungkin kita sekarang belum punya uang ya, teman-teman ya. Belum Allah izinkan karena harta kita tak cukup untuk pergi ke sana. Kita tak memiliki uang yang cukup untuk melaksanakan safar, berkunjung ke Mekah dan Madinah. Tetapi ingat, tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang untuk terus berbuat baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal hasanat was sayyi'at. Thumma bayyan faman hamma bihasanah falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanah kamilah." Faman hamma bihasanah, siapa yang cuma niat ingin berbuat baik, dia memang ingin mengerjakan kebaikan tersebut, sangat ingin, sudah niat betul teman-teman, sudah azam betul, sudah pengen betul melakukan kebaikan tersebut, falam ya'malha, tetapi dia nggak jadi mengerjakannya. Ingat, kata Allah inda hasanah kamilah, tetap Allah catat sebagai kebaikan yang sempurna. Maka teman-teman, mulai niatkan dari sekarang azam yang tinggi untuk menjalankan umrah dan haji, serta berkunjung ke tempat-tempat yang luar biasa di Mekah dan Madinah. Niatkan. Semoga Allah catat kebaikan sempurna buat kita semua. Yang kedua, jelas ya, sholat ya. Tadi teman-teman, satu kali sholat di Masjidil Haram, di Baitullah, depan Ka'bah langsung, itu seperti 55 tahun teman-teman kita sholat di masjid kita nih di Indonesia. Ya, itu kalau umur kita nyampe 55 tahun. Kalau nggak nyampe. Nah, tentu peluang besar teman-teman. Kalau kita sampai di sana, Allah izinkan kita datang ke sana, Allah undang kita dan hadir ke sana, tentu kita harus memaksimalkan. Salah satunya adalah menjalankan ibadah sholat. Yang ketiga jelas ya, umrah. Sangat sayang kalau nyampe di sana kita tak menjalankan umrah. Karena Nabi SAW bersabda, al-umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah satu ke umrah berikutnya itu penghapus dosa di antara keduanya. Sekarang kita umrah, kemudian 2 tahun berikutnya baru kita umrah. Seluruh dosa 2 tahun tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini termasuk keutamaan yang luar biasa. Berikutnya, Nabi pun bersabda, "Adimul hajj wal umrah." Teruslah kalian melaksanakan ibadah haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadz-dzunub. Karena keduanya ternyata menghilangkan kefakiran dan dosa. Maka siapa yang pengen kaya, ya, di sini disebutkan oleh Nabi, laksanakanlah haji dan umrah. Karena narasi yang dibawakan oleh Nabi, yanfiyanil faqr, akan menghilangkan kefakiran. Ya, akan menghilangkan kefakiran. Maka dawamkan, ya, konsistenkan untuk berusaha umrah dan haji. Kemudian ternyata umrah di bulan Ramadan, umrah fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan itu setara dengan haji. Lihat, umrah di bulan Ramadan setara dengan haji. Walhamdulillah teman-teman, bulan depan insya Allah kita bertemu dengan Ramadan. Teman-teman kalau punya kesempatan untuk umrah, jalankan ibadah umrah teman-teman. Karena pahalanya dihitung seperti ibadah haji. Kurang apa lagi teman-teman? Berikutnya, jelas ya. Untuk menggapai keberkahan berikutnya di tanah haram adalah menjalankan ibadah haji. Hanya saja haji ini kan memang hanya di Dzulhijjah. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'il jannah. Haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Haji yang diterima oleh Allah. Laisa lahu jazaa'il jannah. Balasannya pasti surga. Lihat. Haji yang mabrur balasannya pasti surga. Ingat, pasti ya. Laisa lahu jaza. Tidak ada balasan baginya illal jannah. Artinya pasti.
pasti surga. Ketika surga sudah dia peroleh, sudah dia pegang tuh, kalau dia hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, semua kebaikan. Sekali lagi, semua kebaikan di tanah haram itu merupakan salah satu sebab kita mendapatkan keberkahan. Kata ulama, innal hasanat tudha'af fi zaman wal makan fadil. Kebaikan itu ternyata dilipat gandakan. Kapan? Ketika dikerjakan di waktu yang utama. Ketika dikerjakan kapan? Dikerjakan di tempat yang utama. Lakin takhsisu tad'if biqadri mu'ayyan. Tetapi pengkhususan pelipatan ini itu sesuai dengan kadar tertentu. Yahtaju ila dalil khas, membutuhkan dalil yang khusus. Yang intinya teman-teman, kalau kita menjalankan kebaikan di waktu yang utama, misalkan di waktu sela-sela antara azan dan iqamah, misalkan di bulan Ramadan, itu kan waktu utama. Berbeda tentunya pahalanya ketika kita mengerjakan di selain waktu tersebut. Kalau kita mengerjakan kebaikan di bulan-bulan haram, misalkan dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab misalkan, itu kan bulan haram ya. 4 bulan haram kan ya. Kalau kita melakukan kebaikan di bulan-bulan tersebut, tentu berbeda pahalanya. Berbeda pahalanya ketika kita mengerjakan di selain bulan haram tersebut. Ketika kita pun mengerjakan kebaikan di eh, tanah, di tempat yang di sana fadil, di sana utama misalkan di masjid, berbeda ibadah yang kita lakukan di masjid dengan di rumah berbeda teman-teman. Secara pelipat gandaan itu berbeda, sangat berbeda. Karena apa? Tadi makan fadil, tempat yang u yang utama. Begitupun sebaliknya kawan-kawan, berhati-hati teman-teman. Kalau kita melakukan keburukan kemaksiatan di tempat dan waktu yang utama, maka dosanya pun akan dilipat gandakan. Dosa yang kita lakukan di tanah haram akan dilipat gandakan, teman-teman. Sebagaimana kebaikan pun akan dilipat gandakan. Ya, dosa yang kita lakukan di rumah dengan dosa yang kita lakukan di masjid misalkan, ini jauh lebih besar ketika kita melakukan atau berbuat dosa di masjid. Nah, ini semoga menjadi maklumat kita bersama terkait mengenai keberkahan-keberkahan yang kita bisa gapai ketika kita di tanah haram. Semoga saya dan Anda Allah undang untuk hadir, untuk berziarah ke tanah haram, Mekkah dan Madinah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian mungkin teman-teman sekalian yang bisa kita sampaikan terkait materi di malam hari ini. Semoga ada faidah, semoga ada ilmu baru yang tentunya kita inginkan adalah efek sesudahnya. Efek kebaikan sudahnya adalah mendorong pelakunya untuk berubah ke arah yang lebih baik dengan cara mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan ke moderator. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, ilmu yang sangat luar biasa ini. Sampai anak kira ini masih jam 8 Ustadz. Masya Allah. Ya teman-teman, itulah penyampaian materi dari Al-Mukarram Ustadz Syarif Hidayatullah yang dimana intisari dari apa yang beliau sampaikan yaitu semua kebaikan kalau diniatkan karena Allah maka potensi besar dia mendapatkan keberkahan. Apalagi jika kebaikan itu kita lakukan di tanah suci, insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Syukran Ustadz atas ilmunya. Turut menyapa juga di sini ada jamaah dari Arham. Insya Allah akan berangkat bulan Februari ini. Ada Ibu Astuti, Ibu Sri, dan juga Pak Bambang. Masya Allah yang sudah
meluangkan waktunya juga teman-teman. Ya, untuk mempersingkat waktu, dibuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Untuk dua penanya tercepat ya teman-teman. Silakan langsung saja on mic atau ditulis di kolom chat. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand atau on mic atau langsung saja ditulis di kolom chat ya teman-teman. Bapak Ibu sekalian. Sepertinya nggak ada Ustazah. Oh, nggak ada. Baik. Mungkin kita Mungkin udah ada pengalaman juga. cukup, iya udah cukup paham ya Ustadz, Masya Allah. Karena yang disampaikan benar-benar isinya daging semua nih Ustadz, Masya Allah. Semoga di lain kesempatan kita bisa eh, belajar lagi bersama Ustadz Syarif. Baiklah, menginjak ke acara berikutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Ustadz Syarif. Mangga Ustadz Syarif dipersilakan untuk memimpin doa menutup kajian ini. Eh, doa ya Kak ya. Iya Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انصر إخوان المستضعفين في فلسطين وفي يمن وفي سوريا وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى Ya Allah, ya Tuhan kami, diri kami yang penuh dosa ini, izinkanlah berkunjung ke rumah-Mu yang mulia ya Allah. Izinkan kami untuk sekedar berziarah ke tempat bumi yang penuh berkah ya Allah. Izinkan kami untuk beramal soleh di sana ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukan uang, bukan harta yang mampu menjalankan anggota tubuh kami agar sampai ke Baitullah, rumah-Mu ya Allah. Bukan ya Allah. Engkau yang mampu mendekatkan tubuh kami dengan tanah suci-Mu ya Allah. Izinkan kami ya Allah. Izinkan kami bertemu dengan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan dahi-dahi kami menyentuh tanah-Mu yang suci dan mulia ya Allah di Mekkah dan Madinah ya Rabbal Alamin. Izinkan kami membawa keluarga kami untuk berkunjung, untuk bersua dengan para syuhada baqi ya Rabbal Alamin. Izinkan kami bersua dengan mereka-mereka yang telah berjuang membela agamamu yang telah menjadi syahid di medan pertempuran di tanah suci-Mu ya Rabbal Alamin. Izinkan kami yang penuh dosa ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Ustaz Syarif. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan juga semoga bisa sama-sama menuntut ilmu lagi dengan beliau. Barakallahu fikum. Berikutnya yaitu sesi dokumentasi untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang tidak berhalangan on kamera dipersilakan untuk on kamera. Boleh Bapak Ibu kita dokumentasi sebentar. Masya Allah Ibu Fani. Pak Bambang. Sehat Pak? Masih di mute Pak ini. Ya boleh yang lain kalau tidak berhalangan
kita on kamera sebentar untuk dokumentasi. Nah, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam, Mbak. Gimana kabarnya Pak Bambang? Alhamdulillah Ya Allah. sehat. Kemarin habis dari ini ya Pak, habis umroh. Alhamdulillah ya, Mbak. Alhamdulillah. Semoga mabrur umrohnya ya Pak ya. Amin, amin ya Amin. rabbal alamin. Ya Allah. Ya, terima kasih Pak sudah berkenan untuk ikut kajian pada malam hari ini nih Pak. Ya, Mbak. Terima kasih juga telah diizinkan untuk bergabung. Ya, ya. Sama-sama Assalamualaikum Bapak. Pak Bambang. Waalaikumsalam, Ustaz. Mana kabar Ustaz? Waduh, Alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Nggak tahu sibuk Bambang sekali lagi. nih Ustaz ini. Kita masih di Masih dalam jalan, Tat. perjalanan. Iya. Iya, sejalan. Pak Haji. Hmm. Sehat-sehat, Pak Haji. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya baik. Terima kasih. Kak Dinda sudah siap Kak Dinda? Ya, Kak. Ya sudah Langsung siap. aja ya. Ya Ibu Fani siap-siap Ibu Fani. Mari silakan dihitung Kak Dinda. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Udah, Kak. Ya, terima kasih Kak Dinda. Baiklah, Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kajian pada malam hari ini telah selesai dilaksanakan. Semoga waktu yang telah digunakan di kajian ini bisa menjadi waktu yang bermanfaat dan ilmu yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang berkah dunia dan di Amin, akhirat. amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Baiklah, Amin ya Allah. marilah sama-sama kita tutup kajian pada malam hari ini dengan pembacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah ya rabbil alamin. alamin. Subhanakallahumma wa Subhanallah bihamdika. bihamdika. Asyhadu an la Asyhadu an ilaha la illa ilaha anta illallah wa nastaghfiruka wa atubu natubu ilaik. ilaik. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.